Saudara, hari ini Verdi Sambo, sang aktor intelektual dari pembunuhan berencana Yosua, menghadapi tuntutan dari jaksa. Seumur hidup adalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa untuk dikabulkan majelis hakim sebagai vonis bagi Verdi Sambo. Saat itu tidak ada reaksi yang ditujukan Sambo. Lantas apa penilaian jaksa hingga menuntut Sambo dengan penjara seumur hidup? Berbeda dengan Ricky dan juga Kuat yang tuntutannya lebih ringan. Dalam pembunuhan ini, jaksa menilai Verdi Sambo merupakan dalang atau mastermind dari pembunuhan Yosua. Jaksa menyebut Verdi Sambo melakukan perencanaan pembunuhan secara matang dan juga sistematis. Sambo bahkan secara sadar menyampaikan niatnya membunuh Yosua kepada Ricky Rizal dan juga Eliezer di lantai 3 rumah saguling. Bahkan saudara, Sambo memberikan bekal peluru kepada Eliezer. Dan perencanaan matang ini juga dilihat dari skenario pelecehan Duren 3 dan tembak-menembak yang disiapkan Sambo untuk menutupi peristiwa sebenarnya. Jika sebelumnya Ricky dan juga Kuat memiliki alasan yang meringankan, berbeda dengan Sambo, jaksa menilai tidak ada unsur yang meringankan. Malah justru adanya unsur yang memberatkan. Apa saja itu? Nah, ini dia, kita simak bersama. Yang pertama adalah perbuatan Verdi Sambo yang telah menghilangkan nyawa manusia. Kemudian yang kedua, sebagai anggota Polri, saudara, perbuatan Sambo ini tentu saja telah mencoreng nama institusi Polri dan menyebabkan Polri kehilangan kepercayaan publik. Kemudian, perbuatan Sambo sebagai pejabat tinggi Polri juga dinilai tak patut dilakukan sebagai aparat penegak hukum. Hal yang memberatkan lainnya adalah ulah Sambo ini, saudara, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan yang lebih mirisnya lagi, Sambo turut menyeret banyak sekali anggota Polri yang menghancurkan karir sejumlah polisi. Dan yang terakhir, saudara, adalah selama sidang Sambo berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Dengan menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rizal ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Verdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Ricky, dan saat bertemu kemudian terdakwa Verdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Verdi Sambo berpikir dengan tenang menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Verdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab, "Siap, Komandan." Dan terkait tuntutan Verdi Sambo hari ini, saudara, keluarga Yosua memberikan apresiasi kepada jaksa penuntut umum meski hukuman itu jauh dari harapan keluarga yang menuntut pelaku untuk dihukum mati. Keluarga berharap agar saat vonis nanti, hakim dapat memberikan vonis yang setimpal pada Verdi Sambo karena pelaku sudah merencanakan pembunuhan anaknya dengan cara yang kejam. Biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami, agar kami diberikan yaitu hukuman yang seadil-adilnya terlebih kepada anak kami Nopriansa Yosua yang telah terbunuh dengan sadis, keji dan biadab. Jadi harapan kami hanya kepada hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan kami yakini bisa memutuskan hukuman mati buat Verdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 atau hukuman mati. Sudah 3 terdakwa pembunuhan berencana Yosua yang menghadapi tuntutan. Verdi Sambo dalang dari pembunuhan yang dituntut dengan penjara seumur hidup. Dan kemarin saudara, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dituntut dengan 8 tahun penjara karena memenuhi unsur turut serta dalam pembunuhan Yosua. Lalu yang masih jadi tanda tanya adalah tuntutan dari terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer yang baru dibacakan esok hari. Jika Sambo otak dari pembunuhan bisa dituntut seumur hidup, lalu apakah tuntutan Putri Chandrawati ini akan sama? Atau justru lebih ringan? Hukuman Putri Chandrawati memang membuat penasaran, saudara. Mengingat peran Putri di pusaran pembunuhan Yosua ini cukup besar.
Selama ini nama Putri Chandrawati disebut sebagai alasan Verdi Sambo melakukan pembunuhan kepada Yosua. Dalih Sambo saat itu emosi karena Yosua telah melecehkan istrinya Putri Chandrawati. Tapi jaksa punya penilaian lain. Saat membacakan tuntutan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer, jaksa penuntut umum menyebut jika pelecehan seksual yang dialami Putri di Magelang tidak ada. Pertimbangan jaksa yakni berdasarkan atas Putri Chandrawati yang tidak segera melakukan visum setelah dugaan pelecehan. Di sisi lain, sang suami Verdi Sambo juga tak mendesak Putri melakukan visum begitu mendengar soal peristiwa ini. Padahal saudara, visum merupakan alat bukti yang mutlak. Putri saat itu berdalih alasan tak melakukan visum karena malu jika aibnya diketahui orang lain dan takut jika suaminya Verdi Sambo tidak mencintainya lagi. Saya sendiri saja, saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Pertimbangan lain jika tak ada pelecehan seksual adalah soal Putri yang masih menemui Yosua di kamar setelah peristiwa dugaan pemerkosaan. Selama 10-15 menit, Putri dan juga Yosua saat itu berbincang di dalam kamar. Hasil poligraf Putri Chandrawati juga jadi penilaian jaksa pastinya. Saat itu saudara, skor poligraf Putri saat ditanya soal hubungannya dengan Yosua menunjukkan -25. Yang artinya terindikasi berbohong atas dasar kesaksian dan hasil poligraf itu tentu saja jaksa meyakini tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Dan kami ingatkan kembali saat jaksa mencecar Putri Chandrawati terkait dengan hasil poligraf mengenai hubungannya dengan Yosua. Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya, Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? tidak ada. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak, Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? tidak, Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyanggah adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Brigadir Yosua seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum. Menurut kuasa hukum Sambo, tuntutan jaksa ini bertentangan dengan bukti di persidangan dan bersifat asumsi. Apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut gitu. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya kaitannya dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan tersebut. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK membantah kesaksian Putri Chandrawati tentang pertanyaan menyudutkan yang diberikan psikolog LPSK tentang hubungan Putri dengan Yosua. LPSK memastikan pemeriksaan sesuai dengan standar korban kekerasan seksual. Putri Chandrawati sempat mengajukan permohonan sebagai penguak fakta di awal kasus pembunuhan Yosua. Namun permohonan ini ditolak karena LPSK kesulitan melakukan proses asesmen. Sudah periksa, kami punya rekamannya, video maupun audio. Kami sudah klarifikasi dengan psikolognya, itu tidak betul. Jadi kami tidak melakukan insinuasi atau menuduh Bu Putri itu punya hubungan, itu tidak. Bahkan sejak awal kami itu menempatkan Bu Putri itu betul-betul sebagai korban karena mengajukan permohonan ke LPSK. Yang kami heran kenapa
sulit sekali untuk dimintain keterangan. Sebelumnya, terdakwa Putri Chandrawati mengungkap alasannya tidak mau diperiksa LPSK di persidangan. Putri mengaku disudutkan karena psikolog yang dihadirkan LPSK langsung menyinggung mengenai ada tidaknya hubungan dengan Yosua. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Dalam pembunuhan Yosua, Verdi Sambo telah dituntut seumur hidup. Lalu bagaimana nasib tuntutan terhadap Putri Chandrawati? Apalagi setelah jaksa menyimpulkan tidak ada pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tentu saja kita akan nantikan pada esok hari di hari Rabu.